Sumbangan dana penanggulangan COVID-19 untuk Sumatera Selatan membuat heboh. Pasalnya dana yang disumbangkan mencapai 2 triliun rupiah. Dana disumbangkan dengan mengatasnamakan keluarga almarhum Akiditio. Saya sampai sekarang aja nggak paham dari mana asalnya kebencian terhadap etnis yang berbeda itu. Padahal sudah jelas dalam kitab suci kita diajarkan oleh Tuhan bahwa Ia menciptakan manusia berbeda-beda supaya kita saling belajar satu sama lainnya. Tuhan bisa saja menciptakan kita semua dengan etnis yang sama, tetapi tidak. Dan buat saya kebencian itu adalah buah dari benih kesombongan. Merasa paling tinggi dari yang lainnya sehingga merendahkan manusia lainnya. Padahal kita para manusia dari etnis dan ras mana saja sama-sama berasal dari sperma dan berakhir menjadi tanah. Apa yang harus dibanggakan dari sana? Kabar dari Sumatera Selatan yang kemarin datang, sebuah keluarga besar almarhum Akiditio, pengusaha besar di Sumatera Selatan, menyumbang harta mereka 2 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia untuk penanganan corona. Fantastis, luar biasa. Hanya itu yang bisa saya katakan. 2 triliun rupiah itu bukan jumlah yang sedikit loh, itu sangat besar. Dan seremoni penyerahannya dilakukan di depan media, diterima oleh Kapolda Sumatera Selatan. Apakah keluarga almarhum Akiditio itu ria sehingga harus pamer sumbangan 2 triliun rupiah? Saya rasa enggak. Itu hanya supaya masyarakat tahu jumlah sumbangan yang diberikan supaya tidak dikorupsi kalau diserahkan diam-diam. Kalau mau sombong, seharusnya keluarga Akiditio pamer mobil mewah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku kaya dan butuh pengakuan dari orang lain kalau dia kaya. Mereka ini bahkan ada yang menyebut dirinya artis, seperti orang gamang dengan uangnya, sehingga harus memamerkan kekayaan dirinya lewat benda-benda mewah yang dia miliki. Sedangkan bedanya almarhum Bapak Akiditio itu, bahkan saya searching namanya di Google, itu nggak ada berita tentang beliau. Saya hanya tahu kalau beliau adalah pengusaha sukses asal Aceh. Selebihnya sama sekali nggak ada pemberitaan tentang dirinya. Itu menunjukkan almarhum sangat humble, tidak ingin diketahui orang banyak, apalagi memamerkan harta bendanya ke publik yang mengakibatkan jurang kecemburuan sosial semakin besar. Yang saya kagum lagi, meski terlihat dari foto almarhum bahwa beliau beretnis Tionghoa, tetapi rasa cintanya kepada Indonesia sungguh luar biasa. Almarhum bisa saja mengembangkan dananya ke luar negeri, tempat kelahiran nenek moyangnya. Tapi enggak, dia malah menyumbangkan hartanya yang besar itu untuk membantu pemerintah Indonesia yang sedang kewalahan menghadapi pandemi ini. Sebenarnya banyak sekali sih etnis Tionghoa di Indonesia ini yang menyumbangkan hartanya di saat ada musibah. Malah ada gabungan pengusaha peduli NKRI yang menggalang dana sampai total 600 miliar rupiah untuk berbagi kepada mereka yang terdampak secara ekonomi di saat pandemi. Mengagumkan, saya harus tepuk tangan untuk mereka. Dengan tidak ada niatan untuk membanding-bandingkan total jumlah sumbangan, saya sendiri masih sedih ketika banyak orang yang mengaku dirinya pribumi, beragama Muslim, masih sibuk mengumpulkan donasi bukan untuk saudaranya sendiri, tapi malah buat orang di luar negeri. Dan narasinya itu loh, masih agama, seolah-olah yang berhak dapat bantuan harus satu agama. Dan itu mereka banggakan pula. Kenapa kemanusiaan itu harus ada agamanya? Bukankah seharusnya kemanusiaan itu menembus sekat-sekat etnis, ras, dan agama? Karena kemanusiaan adalah hal yang tertinggi dari itu semua. Mungkin apa yang dilakukan oleh almarhum Bapak Akiditio
pengusaha dari Sumatera Selatan yang tidak dikenal namanya oleh banyak orang ini menampar kita semua. Menampar para orang kaya baru yang hartanya masih bisa dihitung tapi sudah menyebut dirinya sultan. Menampar para artis yang sibuk pamer mobil dan rumah mewah tapi tidak sedikit pun terdengar bantuannya untuk kemanusiaan yang mulia. Menampar orang-orang rasis yang berdonasi tapi masih melihat siapa yang harus dibantu dan agamanya apa. Termasuk beliau menampar saya juga dan kita semua supaya terus berusaha berbuat baik tanpa banyak bertanya dan tidak perlu terlihat di permukaan. Terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Akiditio atas sumbangan 2 triliun rupiahnya. Terima kasih untuk donasi para pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya. Nama kalian akan harum di akhirat sana karena perhitungan Tuhan pasti akan adil seadil-adilnya. Di masa pandemi ini, bantuan apapun akan sangat berguna karena wabah tidak mengenal etnis apa, agama apa, ras apa, semua dihajarnya. Dan kita harus bersyukur masih banyak orang-orang baik yang menjaga negeri ini. Apa yang dilakukan oleh almarhum mengingatkan saya akan pesan legenda dari Imam Ali Abdul Thalib. Semoga Allah merahmati, memberikan rahmat kepada beliau. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Sebuah pesan kemanusiaan yang indah. Seruput dulu kopinya. Gaspol. Kami berterima kasih dengan keluarga besar almarhum Akidi dari keluarganya ingin membantu masyarakat Sumatera Selatan yang terkena dampak COVID-19. Kemudian beliau secara pribadi menyampaikan kepada saya, tentu ini amanah yang menurut saya sangat luar biasa dan berat sekali. Amanah yang jumlah uangnya segitu besar dan ini kan harus saya pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tapi saya yakin kalau amanah ini kami nanti komunikasi dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat, insya Allah kita akan kelola dengan sebaik-baiknya. Saya sebetulnya adalah dokter keluarga dari Pak Akidi, itu sudah 36 tahun untuk Pak Akidi. Kalau dengan anak mantu cucu cicitnya sudah 48 tahun berarti. Biasanya mereka itu telepon itu untuk berobat. Beberapa hari yang lalu dia telepon membuat saya surprise memberi sumbangan atau untuk dana bantuan pada pengendalian COVID dan kesehatan. Selamat malam, saudara-saudara. Jumpa kembali dengan saya, Rudi dari Layar Teologi. Kali ini saya ingin kembali mempercakapkan sesuatu yang sangat menarik ya dari penyumbang ya yang memecahkan ini catatan sejarah ya, saudara-saudara. Akiditio, ya. Jadi di tengah bangsa yang penuh dengan korupsi ini, kita memang dikejutkan luar biasa gitu, ya. Karena bangsa yang korup itu kan selalu menonjolkan keserakahan, mementingkan diri sendiri dan mengambil sesuatu dari orang lain untuk kepentingan diri dia, sekalipun itu bukan haknya dia. Ya, jadi bangsa ini terkenal dengan itu ya, indeks korupsinya itu tinggi gitu. Orang pada pengen ngambil aja gitu, ya untuk kepentingan dia. Tahu-taunya muncul, ya kan, Akiditio dengan keluarganya, ya itu menjadi suatu kejutan yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, dia bukannya ngambil, bukan, tapi justru melepas. Dan yang dilepas tuh nggak tanggung-tanggung. Ya, bukan kekayaan 1-2% dari kekayaan dia, tapi bisa 38 bahkan sampai 100% kekayaan dia.
Ya, nah ini yang akan kita bicarakan. Ya, video live streaming kali ini sendiri saya beri judul Agama Akiditio, ya. Sumbang untuk Muslim hampir 2 triliun, ya. Jadi kalau untuk keseluruhannya 2 triliun, tapi untuk Muslim itu hampir 2 triliun, ya. Oke, kita mulai saja. Iya. Ya, kita semua saudara-saudara ya, kalau melihat orang baik ya, apalagi kita sebagai bangsa religius ini, itu kita pasti ingin tahu ya, itu orang baik ini agamanya apa sih? Kan begitu kan? Ya, apa dia nggak beragama, misalkan tiba-tiba ujuk-ujuk dia melakukan suatu kebaikan yang mungkin jauh dari imajinasi kita ya. Ya, mungkin 99% kita manusia Indonesia ini itu sulit membayangkan ya uang 2 triliun itu seberapa banyak gitu. Ya coba saudara pernah nggak ketik aja di Google gitu, uang 1 triliun. Terus kemudian saudara lihat banyaknya seberapa, terus kalikan 2 jadi 2 triliun gitu. Kita sulit membayangkan itu ya. Nah, jadi kita pun pengen bertanya, ya, ini orang yang sangat baik ini, itu agamanya apa gitu. Ya, saudara-saudara ya. Nah, oke, kita mulai dari ini dulu, berita kabar baik ya. Bahwa negara kita ini, negara Indonesia, selain yang tadi berita buruknya itu negara yang terkenal juga dengan korupsinya, itu ternyata kita dikenal juga sebagai negara paling dermawan di seluruh dunia. Ya, jadi bukannya Akiditio doang ya dan keluarganya yang dermawan ya. Tapi negara kita tuh dikenal sebagai negara yang paling dermawan di seluruh dunia. Ya. Nah, itu dicatat di dalam Charity Aid Foundation World Giving Index 2021 tuh. Ya, kita dicatat sebagai negara paling dermawan. Ya, kemudian disusul Myanmar, Australia, Thailand, Kosovo, United Kingdom dan seterusnya. Wow, ya kita turut senang ya mendapat indeks ini ya. Dan turut sedih ya mendapat indeks korupsi itu ya. Oke. Jadi memang ini suatu yang dianggap di mata dunia itu sebagai suatu yang luar biasa. Ya. Nah, yang luar biasa lagi juga apa yang dikatakan oleh Menko Luhut ya, Pak Luhut ya. Dia mengatakan yang berdonasi itu sebetulnya memang banyak sekali. Banyak sekali ya, tak terhitung berapa banyak sumbangannya ya. Namun kata Menko Maritim dan Investasi ini ya, donasi barang medis banyak diberikan pengusaha. Mereka menyumbang tanpa suara. Mereka bantu tanpa suara. Wah, luar biasa ya. Dan kalau Akiditio ini ya, itu ya dia juga salah satu penyumbang tanpa suara ya. Tapi luar biasanya dia juga penyumbang itu tanpa nama juga ya. Bahkan tanpa wujud, tanpa keberadaan gitu. Ya, jadi saudara akan mencari berita tentang Akiditio itu sulit sekali sebelum viralnya sumbangan 2 triliun ini. Nah, setelah ada sumbangan 2 triliun barulah dia dikenal. Tapi sebelumnya, susah banget kita mau cari dia ya. Ya, jangankan dia. Ya, nanti kita akan lihat bahwa di komunitas pengusaha pun tidak kenal dia. Di komunitas agama pun juga tidak kenal dia gitu. Jadi susah sekali. Dan pengamat-pengamat pun pada kesusahan ya. Mau nulis nih agamanya apa gitu. Ya. Jadi demikian ya Akiditio beserta keluarganya ini. Ya, mereka kalau memberi sumbangan itu sudah sejak lama itu tidak mau mempublikasikan, tidak mau dipublikasikan. Ya, jadi tidak mau diumbar gitu. Ya, tidak ingin memberitahu kepada siapapun. Ya kan? Tidak mau dipublikasi, termasuk yang sekarang ini juga.
Sampai-sampai, dokter pribadinya yang sudah melayani keluarga ini selama 48 tahun itu, ya, merayu keluarganya supaya mau tampil, supaya mau tampil karena, donasi ini, sumbangan ini kan luar biasa besar ya, 2 triliun ini gitu. Sehingga kalau dia tampil, ya, kemudian semua orang lihat, ya, tokoh agama lihat, pejabat-pejabat melihat, ya kan, dan masyarakat melihat, maka, ya, uang donasi ini, ya, itu akan, dipantau, diawasi, ya, sama banyak orang sehingga betul-betul, ya, bermanfaat untuk penanganan pandemi ini, ya. Nah, jadi, proses publikasi kali ini itu bukanlah ingin pamer dan ingin popularitas, ya. Saudara lihat itu, waktu kemarin, di Kapolda, ya kan, acaranya begitu sederhana, terus juga tulisannya kecil lagi. Ya, donasi 2 miliar gitu tulisannya kecil, nggak dibikin gede-gede gitu ya. Tulisannya cuma sederhana, ya, yang datang juga, anak bungsunya ya, yang perempuan. Ya, itu datang. Simpel sekali gitu, ya. Nah, tapi memang sekarang dipublikasi demi transparansi, ya. Nah, ini, semua ya, semua tokoh agama di sini ya, Islam, Kristen, mungkin dimasukkan juga Katolik di sini ya, Hindu, Konghucu, dan juga Buddha, ya. Nah, di sini saya kasih nama yang ditebelin, tokoh agama Buddha Sakim dan juga tokoh agama Cik Harun. Nanti ada maksudnya, ya. Nah, selain penyumbang tanpa suara, ya, tanpa wajah juga ya sebetulnya ya. Sebelum itu kan dia nggak dikenal apa-apa tuh, ya. Nah, Akiditio juga beserta keluarga adalah penyumbang 38,5 sampai 100% kekayaannya. Ya, wow ini. Ya. Nah, ini kita lihat dulu sekilas saja ya, 10 orang terkaya itu punya duit itu ratusan triliun ya saudara-saudara ya. Apalagi untuk keluarga Hartono, wah 500 triliun lebih. Itu juga nggak bisa kebayang saudara-saudara. Ya, nggak bisa kebayang itu. Ya, bagaimana ngebayangin duit 500 triliun tuh, ya. Udah nggak kebayang ya. Nah, yang ke-10 ini 29 triliun ya. Ini wah luar biasa sekali. Ya, sekitar 2 miliar US dollar di sini. Ya. Nah, kalau untuk 20 orang terkaya ya, itu paling rendah itu 15,9 triliun. Ya, Susanto Suwarto ini 1,1 miliar US dollar nih. Ya, lalu kalau untuk 100 orang terkaya di Indonesia ya versi Forbes ini itu paling rendah itu 5,2 triliun. Ya, 5,2 triliun loh. Nah, Akiditio itu tidak masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia. Ya, jadi kalau saudara cari itu nama dia nggak ada gitu. Ya, kalau kita mau ikutin urutan itu, maka kekayaan total dari Akiditio itu di bawah 5,2 triliun. Ya. Lalu berapa kekayaan total Akiditio itu? Ada 2 informasi yang berbeda. Sebetulnya ada 3, tapi 3 tidak terlalu saya anggap. Ya, itu informasi dari Wali Kota Singkawang yang menyebutkan begini. Yang menyebutkan ini ya, Hasan Karman ya, yang mengaku kenal dengan Akidi mengatakan sumbangan Rp 2 triliun itu merupakan sedekah dari anak-anak dan keluarga besar dengan mengatasnamakan Akiditio. Jadi cuma mengatasnamakan, ya artinya uangnya uang keluarga, ya bukannya uang Akiditio, ya, dan Akiditio itu tidak terlihat atau dipahami sebagai pengusaha sukses, ya pokoknya itu cuma untuk menghormati aja gitu ya. Jadi uangnya bukan uang Akiditio. Ini bertentangan dengan kesaksian 2 orang terdekatnya yaitu Dr. Hardi dan juga menantunya yang bernama Rudi ya. Ya namanya Rudi juga ya.
Ya. Oke, kita perhatikan dua informasi aja. Jadi dikatakan begini, informasi pertama. Jadi bukan sumbangan anak-anaknya ya, tapi memang uangnya bapak ya yang diamankan ke kami ya. Ini diamankan atau diamanahkan juga bisa nih ya. Kata Rudi menantu Akiditio ya. Berdasarkan ini kemungkinan kekayaan Akiditio adalah 2 triliun atau 138 juta US dollar ditambah X ya. Tapi X-nya itu adalah tidak mungkin di atas 3,2 triliun ya. Nah, informasi kedua ya, dikatakan keluarga pengusaha tajir Akiditio menyumbangkan dana 2 triliun ya. Dana itu merupakan sumbangan dari 6 anak Akiditio. Nah, jadi Rp 2 triliun itu patungan adik-beradik, ujar dokter Hardi ya, ujar dokter Hardi ini keluarga dokter keluarga Akidi ini ya, ini dokter Hardi ini saudara-saudara. Ya. Nah, berdasarkan informasi dokter Hardi ya, kemungkinan kekayaan Akiditio itu adalah di bawah 2 triliun. Ya, karena ini juga masuk juga sumbangan dari anak 6 Akidi itu. Ya, 6 anak Akidi, ya kan? Tapi Akiditio itu ya, itu dikenal ya beserta dengan keluarganya itu ya pengusaha tajir. Ya, dari informasi yang kita temukan itu gitu. Ya. Oke. Nah, jadi berdasarkan informasi pertama itu Akiditio itu memberi sumbangan ini ya 38,5% dari kekayaannya. Nah, berdasarkan informasi kedua, Akiditio memberikan sumbangan 100% dari kekayaannya. Ya. Nah, sampai sekarang kita nggak usah memilih yang mana yang benar karena nggak ada bandingannya lagi informasi yang lain yang kita dapatkan. Cuma 2 informasi yang berbeda saja. Ya, jadi saya anggap aja persentasenya itu 38,5% hingga 100% ya. Itu di luar kebiasaan umum orang Kristen dan orang Islam ya, ketika memberi persepuluhan 10% dan zakat 2,5%. Sebetulnya di Islam ataupun di Kristen banyak juga sih jenisnya, tidak hanya persepuluhan dan zakat. Ya. Tetapi ini adalah kebiasaan umum saja ya. Itu di 38,5% hingga 100% itu di luar kebiasaan umum. Ya, karena kalau memang orang Kristen melakukan ini, waduh. Ya kan, sekali lagi ya, Ibu Sri Mulyani akan tersenyum sumringah ya. Wah, itu Indonesia akan damai sejahtera gitu ya. Nah, jadi dilihat dari persentase sumbangan Akiditio ya, yang memang di luar kebiasaan orang Kristen dan Islam, itu kemungkinan ya, dia bukan orang Kristen dan juga bukan orang Islam. Ya. Nah, selain dari masalah persentase itu ya berkaitan dengan klaim kebenaran ya, kalau seandainya Kristen atau Islam, maka para umat kedua agama ini ya itu akan saling klaim kebenaran. Ya. Dua agama ini dalam sejarah itu suka berkelahi kalau sudah menyangkut klaim kebenaran. Ya. Kalau ada seorang gubernur melakukan sesuatu yang benar gitu ya, udah rebut-rebutan itu. Wah, itu Kristen aliran gua tuh. Oh, bukan, itu Kristen aliran gua. Nih fotonya nih, buktinya ada gitu kan. Rebut-rebutan, saudara-saudara. Ya, rebut-rebutan. Begitu pemimpin ini yang diperebutkan ini melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik, ya mungkin entah bisa saja korupsi, bisa saja bercerai, bisa saja macam-macam gitu. yang memperebutkan klaim kebenaran ini pada kabur, ya kan? Pada kabur gitu loh. Ya, itu jadi karakteristik dari Kristen dan Islam juga yang memang sektarian, ya sektarian. Memang sih kadang-kadang secara jargon itu ya itu memang rahmat untuk semua orang ya, tetapi pada kenyataannya kita lihat ya bahwa sumbangan-sumbangan seringkali diatasnamakan agama dan juga untuk agama
tertentu saja. Sangat sektarian. Ya, jadi kayaknya sih kalau sumbangan dari Akiditio dan sekeluarga yang sangat besar ini bisa 38,5 hingga 100% ini, kayaknya memang dia bukan Kristen dan juga bukan Islam ya. Ya, lalu agama Akiditio itu apa? Ya, di sini di judul saya akan beritahu bahwa secara mendasar bahwa Akiditio dan sekeluarga itu memang memberi sumbangan untuk semua orang, ya. Khususnya memang ya uang itu memang yang terbatas untuk masyarakat Palembang. Tidak dibedakan agamanya. Dan juga saya melihat tidak ada syaratnya apa-apa. Luar biasa. Jadi dia nyumbang tidak perlu gini. Ini gue sumbang nanti lu masuk agama gue ya. Enggak gitu. Ya, ini luar biasa. Ya, betul-betul peduli dengan penderitaan sesama ini, ya. Sekalipun memang ditujukan untuk semua orang, kalau kita hitung persentase jumlah penduduk di sana, ya, maka sebagian besar itu memang untuk Muslim, nggak bisa dipungkiri, ya. Karena Islam di sana itu dipeluk oleh 92,65% atau sekitar 1,7 juta, ya. Iya, karena di situ tahun 2020 ini sekitar 1,843 ya, 1,7 jutanya itu Muslim di sana. Nah, ininya persentasenya, ya. Nah, semua agama ini ya. Nah, sayangnya Konghucu nggak ditulis di sini ya. Harusnya Konghucu ditulis nih. Berarti Konghucu ini di bawah 0,05 ya. Waduh, di bawah 0,05. Jadi sangat-sangat kecil sekali ya. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan memberi sumbangan kepada sesama, apalagi yang miskin atau yang kali ini terkena wabah pandemi ini ya. Ya. Apa agama Akiditio? Ya tentu saja salah satu dari kelima atau mungkin bisa kita tambahkan Konghucu di situ ya. Ya, dari 6 agama itu ya kita tinggal pilih aja salah satunya dari situ kan. Ya. Ya tapi yang mana dari ini? Ya, Islam dan juga Kristen, Protestan dan Katolik ini ini tereliminasi ya di awal dari pembahasan kita. Tereliminasi ya. Ya, nah sekarang coba kita lihat Buddha, Hindu dan juga Konghucu ya. Ya, Buddha pun Hindu ya coba nanti kita pertimbangkan ya. Nah, di sini ada yang lucu. Ya, ada 3 situs yang menuliskan apa agama Akiditio. Wah, saya udah seneng aja nih ya. Udah seneng aja, coba gue ketik ke Google. Muncul ya 3 situs ini. Yang pertama dari Pikiran Rakyat, dari Korekto dan dari Kuyu. Ya. Nah, dari Pikiran Rakyat ditulis begini, ini judulnya ya, Agama Akiditio. Biodata pengusaha yang sumbang 2 triliun untuk penanganan COVID-19. Harusnya ya dengan judul ini kita tahu dong, ya kita tuh bakalan dikasih tahu gitu loh. Ya kan? Tapi ternyata informasi yang saya dapat tuh cuman begini doang. Nih, mengenai keyakinan yang dianut oleh Akiditio terdapat sedikit sekali informasi. Apa sedikit informasinya? Iya, sedikit sekali informasi sih. Tapi apa gitu loh. Ya, agama apa? Disebutin dong satu kata aja gitu. Tapi ternyata tidak satu kata pun disebutin. Ya, berarti bukan sedikit sekali informasinya. Bilang aja tidak ada informasinya, kan gitu. Ya. Cuman dia bagus, dia bilang, apapun keyakinannya, semua orang di mata kemanusiaan adalah sama dan tidak seharusnya menjadi masalah. Maksudnya, agama apapun yang dipeluk oleh Akiditio dan keluarganya, itu tidak ada masalah. Maksudnya gitu. Ya, itunya sih bagus. Ya. Tapi, jelas judulnya, mau kita bilang apa nih? Kita nggak dapetin apa-apa kok. Agamanya apa? Padahal judulnya Agama Akiditio, kan gitu. Nah,
Kemudian yang kedua dari korekto.id dia bilang, ya, profil dan biografi lengkap agama Akiditio ya yang sumbang 2 triliun. Ternyata keturunan Tionghoa, pengusaha kontainer, ya kan? Tapi apa yang kita dapatkan? Berikut profil Akiditio. Langsung saja ya. Agama belum diketahui. Padahal judulnya apa? Tuh, lengkap loh agama Akiditio. Ya, belum diketahui. Lalu oke lah. Kita lihat kuyu.id, situs yang ketiga. Biografi dan sosok Akiditio lengkap, agama, umur, dan wiki. Crazy Rich Aceh yang sumbang 2 triliun untuk penanganan COVID-19, guys. Ya kan? Ya, terus dia buat juga biografi begini. Agamanya apa? Agamanya juga tertulis di sini. Belum diketahui. Ya. Jadi sampai saya membuat video ini, ya, situs yang menulis agama Akiditio itu tidak memberikan informasi apa-apa. Ya. Nah, setelah saya pelajari ya, artikel demi artikel itu, memang yang berbicara tentang Akiditio itu kebanyakan adalah orang yang tidak mengenal Akiditio, kebanyakan. Ya, mungkin hampir semua orang ya. Ya, dan termasuk saya juga. Ya, cuman saya ngomongnya belakangan ketika informasi ini akhirnya ada petunjuknya gitu loh. Ya, mungkin yang menulis artikel ini belum muncul petunjuknya. Nah, ini sekarang ada petunjuknya. Ya, sekalipun tidak secara eksplisit gitu, tapi kalau dinalar kita bisa memahaminya. Ya. Nah, jadi memang yang berbicara kalau di artikel-artikel itu, karena memang Akiditio dan sekeluarganya itu memang orang yang berbuat baik itu tidak mau pamer, tidak mau dipublikasikan, sehingga namanya, wajahnya, suaranya itu kita nggak mendengar. Ya, jadi saudara akan sangat kesulitan mencari nama Akiditio sebelum peristiwa sumbangan 2 triliun itu. Ya, jadi pemuka agama juga nggak kenal ya. Di sini Konghucu itu secara eksplisit dia bilang nggak kenal. Buddha nggak secara eksplisit, tapi juga nggak ngomongin kenal juga, enggak. Ya, ini yang Konghucu ya, dia bilang Sakim ini ketuanya ya, ketua Konghucu pemuka agama itu ya. Konghucu ya, dia bilang mengaku tidak mengenal sosok Akiditio ya. Sebagai masyarakat agama Konghucu, ia juga tidak mengenal sosok sang dermawan tersebut. Ya. Nah, dia katakan saya juga tidak kenal, baru tadi mengetahui. Ya, maksudnya mungkin ketika dia menghadiri ya proses pemberian donasi 2 triliun itu. Ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi informasi menantunya. Nah, ini nih, ini yang lebih saya percaya ini, bukan karena namanya sama dengan saya ya. Iya, karena dia menantu ya, menantu dari anaknya yang bungsu ini. Ya, Rudi ya. Dan Dr. Hardy juga terpercaya juga, tapi berkaitan dengan agama ini saya lebih melihat bahwa Rudi ini saya lebih percayai begitu. Ya. Wali kota pernah ketemu, tapi ya seperti yang tadi sangat minim sekali, kita kurang begitu percayai. Oke, kita masuk ke dalam petunjuk yang dikemukakan ya. Agamanya dia itu apa gitu loh. Ya, agama Akiditio itu apa gitu. Ya. Nah, ini dari kompas.id. Ya, dari kompas.id tanggal 29 pagi ini ya, 29 pagi ini dia keluarkan artikel ini. Keluarga berkata sumbangan 2 triliun itu uang simpanan Akiditio. Ya, jadi maksudnya ya itu memang uangnya Akiditio. Ya, uang bapaknya memang gitu. Ya. Saya bacain ya, saudara-saudara ya pelan-pelan. Iya. Ini artikel saja, lalu saya berikan beberapa penekanan di situ, ya. Ada tulisan yang tebal, ada yang garis miring, dan saya warnai. Ya. Nah, matahari sedang terik-teriknya saat suami istri Rudi Sutadi ya dan Herianti
beserta anaknya turun dari taksi daring yang mengantarnya pulang dari mengikuti vaksinasi COVID-19. Saudara bisa bayangkan nggak? Ya, ini anak dan menantu dan cucunya dari seorang yang sangat luar biasa, menyumbang 2 triliun, 2.000 miliar. Jadi kalau yang pakai punya mobil 10-20 miliar itu masih miskin ya berarti. 2.000 miliar, 2 triliun. Coba saudara bayangin. Naiknya taksi daring, taksi online. Ya. Jadi memang bukan hanya bapaknya ya, tetapi anaknya itu juga hidupnya sederhana. Ya, sekalipun sukses, kaya, tetapi hidupnya sederhana. Ya. Nah, itu ditunjukkan di sini, ya. Rumahnya, bajunya, ya. Itu tuh. Memang mereka orang-orang yang sederhana, tapi orang yang suka memberi sumbangan ya kepada orang miskin, orang panti jompo dan juga orang-orang yang kesusahan. Ya. Ya itu, tapi seperti yang di atas bahwa mereka tidak mau dipublikasikan. Ya, saudara-saudara ya. Ya kalau saudara lihat tuh waktu prosesi donasi 2 triliun itu, ya habis foto sebentar, terus polisinya pergi kemana, terus Ibu Herianti di sini, anaknya Pak Tio, ya langsung aja nyelonong kemana gitu. Nggak seperti artis, wah tiba-tiba ada kamerawan diwawancarai sama wartawan macam-macam, enggak, cuman simple, sederhana begitu. Ya. Nah, kalau yang pada pamer sih nggak mungkin lah naik taksi daring, pada malu ya kan. Ini kagak naik taksi daring. Taksi saudara-saudara. Ya. Jadi memang tidak terlihat seperti orang kaya ya pada umumnya ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada informasi yang diberikan oleh Rudi ya. Rudi Sutadi ya, menantunya Pak Tio ini. Ya. Sebelum masuk rumah, Rudi mengatakan dana sumbangan itu sudah diserahkan ya. Ini sudah menjadi wasiat Bapak Akidi. Ya, ujar Rudi, ya. Jadi menurut Rudi uang sumbangan tersebut ya hasil simpanan Akidi semasa hidup. Ya, semasa hidup memang begitu gitu. Ya. Nah, kemudian itu menjadi wasiat ya. Nah, dia katakan, kami hanya menjalankan wasiat. Ya, jika tidak ditunaikan, kami khawatir akan menjadi karma, ujarnya. Nah, ini saudara-saudara. Ya, ini adalah kata kunci yang sangat penting, karma. Ya, makanya oleh oleh Kompas itu dibikin highlight ya, nih kutipannya ini. Kami hanya menjalankan wasiat. Jika tidak ditunaikan, kami khawatir akan menjadi karma. Ya. Nah, kemudian artikel ini diteruskan dengan tabur tuai, ya. Tetapi saya berikan informasi bahwa ini sebuah konsep yang berkaitan dengan reinkarnasi. Karena yang berbicara di sini adalah tokoh masyarakat Tionghoa Palembang, Cik Harun. Ya, itu tokoh agama Buddha, ketua perwakilan Buddha Walubi Sumatera Selatan, yang turut hadir dalam penyerahan simbolis sumbangan 2 triliun itu mengatakan begini, menunaikan amanah ya memang sudah menjadi kewajiban setiap umat beragama. Namun di tradisi Tionghoa, amanah dari orang tua merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Kalau tidak, akan menjadi karma. Ya. Menunaikan amanah itu adalah bentuk bakti anak kepada orang tua. Jadi saudara lihat yang mengatakan karma ini, yang pertama menantu dari Pak Tio, yang kedua adalah tokoh agama Buddha Cik Harun ya. Nah, karma ini ya. Nah, kemudian menebar kebaikan. Itu menjadi hal yang selalu diturunkan. Ya, seperti yang tergambar pada kiasan apa yang ditabur itu yang dituai. Ya, kata Pak Harun gini,
kata Cik Harun, ketika kita menabur kebaikan, kebaikan itulah yang akan kita tuai. Ya kalau di Alkitab Kristen ada tuh Galatia 6 ayat 7 ya. Itu mengatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, tapi kelihatannya sih dia tidak mendasari dengan Alkitab ya, atau dia sudah membaca Alkitab, saya nggak tahu tuh. Pokoknya dia posisinya sebagai inilah ya keturunan Tionghoa ya, tokoh masyarakat di situ. Iya, kemudian juga dia menekankan juga ya tidak ingin dipublikasikan itu ya. Ketika memberi bantuan adalah bentuk dari kerendahan hati ya. Karena ada kiasan. Nah, dia pakai kiasan lagi nih. Yang menjadi pegangan keturunan Tionghoa. Ketika tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Ketika saya membaca ini, saudara-saudara, loh, itu sekali lagi ya, itu ada juga di dalam Alkitab Kristen kan? Di dalam Matius 6 ayat 3 itu kan. Ya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Ya kan? Nah, itu ternyata pegangan keturunan Tionghoa ya. Jadi yang sudah tradisi turun-menurun yang ada di dalam Alkitab itu ternyata sudah dilakukan berabad-abad sebelumnya oleh masyarakat Tionghoa. Ya. Nah, ini adalah petunjuk yang sangat penting, saudara-saudara. Ya, dari karma, ya, kemudian ini tradisi Tionghoa, dan juga dari Cik Harun, tokoh agama Buddha. Ya. Nah, jadi ilustrasinya saya gambarkan begini. Pertama, kata kuncinya karma. Nah, sebetulnya karma ini dipercayai, saudara-saudara, ya, oleh dua agama ini sebagai istilah teknis, ya, istilah teknis. Artinya gini. Istilah teknis ini istilah yang terkait ya dengan ajaran-ajaran agama mereka yang lain-lain. Jadi karma itu bukan sekedar hukum sebab akibat ya, tabur tuai, bukan sekedar itu. Ya, karena karma ini menyangkut jalan keselamatan ya, yang mengikuti ya roda dari penderitaan itu ya, yang ingin diatasi dari proses penderitaan itu, proses kelahiran kembali, reinkarnasi itu ya. Tapi saudara perlu tahu ya, kalau di China itu, atau orang China sendiri, orang Tionghoa sendiri itu sedikit sekali memeluk agama Hindu ya. Jadi orang Tionghoa itu ya kebanyakan, kalau mau dibandingkan antara Hindu dan Buddha yang memegang karma, ya tentu kita bisa memahaminya lebih masuk akal kalau satu keluarga ini kan satu keluarga ya, saudara ya, karena yang memberi itu diatasnamakan Agiditio dan keluarga gitu ya, dan keluarga besar kayaknya di situ ya. Nah, jadi masuk akal bahwa yang masuk akal itu adalah agama Buddha yang dipeluk ya. Jadi pohonnya itu agama Buddha ya, tanahnya itu adalah tradisi Tionghoa. Jadi saudara bisa bayangkan itu ya, apa yang kita dapatkan dari pembacaan artikel itu. Jadi ada tradisi Tionghoa, kemudian pohonnya agama Buddha. Karena kalau karmanya ini Hindu, ya itu memang sangat kecil sekali kemungkinannya. Ya karena memang sangat kecil, baik di China daratan sana maupun orang Tionghoa perantauan itu memeluk agama Hindu. Ya, nah. Ya, kalau agama Akiditio seagama dengan menantunya Rudi Sutadi, ya, maka agama Akiditio adalah agama Buddha. Ya, itu hal ini mungkin karena generasi tua kita biasanya satu keluarga tuh satu agama. Ya, itu kebanyakan memang seperti itu. Sekalipun mungkin tidak 100% mutlak gitu ya. Tapi itu adalah kebiasaan generasi tua yang artinya tuh selevel di atas kita, itu biasanya demikian. Ya, kecuali selevel kita atau di bawah kita ini. Ya, apalagi saudara yang dianggap generasi milenial. Waduh. Ya, udah pokoknya ya humanis semua gitu ya. Ya, agamanya udah campur baur di situ ya. Nah, itu penalarannya saudara-saudara.
ya. Jadi ada penalarannya yang kita akhirnya dari 6 agama itu kita lihat ya, itu semua jadi tereliminasi, dan yang sangat mungkin ya, yang sangat mungkin itu adalah agama Buddha, agamanya Akiditio ya, berikut dengan juga keluarganya. Ya. Kalau benar agama Akiditio adalah agama Buddha, maka sumbangan 2 triliun ini adalah tindakan kemanusiaan yang luar biasa, yang terpuji, yang keluar dari kotak sektarian agama, keluar dari pertengkaran klaim kebenaran, ya. Karena yang terpenting itu adalah mengurangi ya penderitaan sesama, solidaritas dengan penderitaan sesama. Ya. Nah, yang beragama Buddha, seperti tadi kita lihat dalam tabel, itu hanya sekitar 3%-an atau 3,8 tadi itu ya. Itu menolong semua orang, terutama yang Muslim 90%-an itu. Ini luar biasa. Sebetulnya saya juga agak merinding ya. Agak merinding ya. Yang kecil ya, itu menolong yang besar. Ya. Bahkan kalau saudara pengen tahu ya, kalau benar pasti bahwa Akiditio ini agamanya agama Buddha, maka dia bukan double minority, bukan. Tapi super double minority. Ya, karena kalau Kristen Chinese itu disebutnya double minority. Tapi kalau Buddha itu lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi di Indonesia ini. Ya, berarti super ya, double minority. Coba saudara bayangin. Ya, begitu umat yang kecil, bahkan nyaris terkecil. Ya, tapi punya kecintaan, kerinduan yang luar biasa, ingin menolong orang yang masa bodoh, lu agamanya agama apa, pokoknya gue tolong. Masa bodoh lu wajahnya apa, kulitnya apa, ya, jenis kelaminnya apa, bahkan namanya pun dia nggak tahu gitu kan. Ya, pokoknya gue pengen tolong aja. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya. Dan dia lakukan itu, nggak ada syarat-syaratnya. Ya, seperti tadi saya katakan, nggak ada syaratnya lu harus ya masuk ke ke agamanya dia. Tidak. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini orang langka, saudara-saudara. Ya. Nah, ini coba kita belajar ya, kita sebagai orang Kristen, kita juga teman-teman Muslim juga ya. Itu menolong 90% itu berapa juta itu. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Ya, padahal pengusaha Muslim di Palembang itu banyak, saudara-saudara. Ya, dan kekayaannya apa yang Pak Akiditio itu, ya, itu persentasenya seperti yang tadi sudah kita bahas itu 38,5 sampai 100%. Ya, tergantung mana yang informasi yang terbenar itu kita terima. Ya, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa banyak belajar. Ya, kita tidak selalu di tengah wabah ini mikirin ngambil duit orang gitu. Mikirin keuntungan, memanfaatkan orang udah megap-megap kita jual, tabung gas 2 kali 3 kali lipat begitu. Ya. Jadinya sebelum tawar-menawar selesai udah mati duluan orang. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ya kita tidak menjadi orang yang korup begitu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Akiditio dan sekeluarga. Oke, terima kasih ya saudara-saudara. Thank you banget. Ini teman-teman sudah hadir semua di sini. Sorry banget nggak bisa bacain komennya ya. Tapi tolong kalau ada yang berbeda silahkan ditulis di dalam komen di bawah video ini ya. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.